Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat teman-teman mahasiswa sekalian. Alhamdulillah hari ini sudah menginjak pertemuan ke berapa ini? 3 apa 2? 3 ya. Ketiga. Dan untuk hari ini kita bahas tentang masalah nuzulul ya, nuzulul Quran dan kodifikasi Al-Quran. Nuzul Al-Quran dan kodifikasi Al-Quran. Kalau nuzul itu berarti Al-Quran ya, tapi kalau nuzulul jangan dibaca Al-Quran, itu alnya cuma bahasa Arab kan ya. Penurunan dan kodifikasi Al-Quran bisa Anda baca di bab 2 dan bab 3. Sudah dibaca apa belum? Itu di saya anggap Anda sudah membaca bab 2 dan bab 3, bab 2 halaman 23, silakan bisa langsung dibuka di situ. Video dari presentasi kelas A dan kelas B, karena kelas C kan kemarin belum mengumpulkan ya. Kelas C itu kelas ini berarti ya, belum mengumpulkan tugas. Jadi Anda itu kalau masa-masa pandemi kayak gini, tugas tolong jangan sampai disepelekan ya. Itu nanti Anda akan nyesel itu biasanya nanti kalau lihat rekap nilai akhirnya nanti. Karena sedikit apapun tugas itu pasti masuk di dalam persentase nilai akhir. Tapi kalau udah lewat ya udah ya. Jadi kalau udah lewat nggak ngumpulkan tugas ya udah gitu. Jadi saya mau memikirkan yang kelompok setelahnya gitu. Kalau kelompok yang sudah itu yang nggak mengumpulkan ya sudah lewat. Anggapnya udah lewat. Itu ya. Ini terkait tentang masalah penurunan Al-Quran ya, nuzulul Quran. Nuzulul Quran itu berbeda dengan asbabun nuzul ya. Kemarin ada video yang ketika membahas nuzulul Quran di situ membahas pengertian asbabun nuzul. Padahal itu berbeda ya, hal yang berbeda. Kalau nuzulul Quran itu penurunan Al-Quran, termasuk caranya bagaimana, waktunya seperti apa, ya, terus teknisnya seperti apa itu masuk dalam pembahasan nuzul Quran. Tapi kalau asbabun nuzul, ya, asbabun nuzul itu masuk pembahasan terkait tentang masalah kalau secara bahasa itu sebab-sebab penurunan Al-Quran. Sebab di sini maksudnya adalah kondisi seperti apa ketika Al-Quran diturunkan itu masyarakatnya itu seperti apa, tanggapan masyarakat itu seperti apa, atau kejadian yang mendekati ketika turunnya ayat itu seperti apa, ya, peristiwa-peristiwa yang mengiringi turunnya ayat itu seperti apa. Nah itu asbabun nuzul itu ya, jadi itu bukan pembahasan daripada nuzulul Quran. Nah kalau nuzulul Quran itu ini pembahasan tentang bagaimana penurunan Al-Quran ya. Nah ketika Anda ada peringatan nuzulul Quran, nah, maka biasanya yang diceritakan itu ya bagaimana penurunnya Al-Quran seperti apa dan hikmah-hikmahnya itu seperti apa ya. Jadi kalau menguasai satu bab ini aja nuzulul Quran ini bisa buat bahan ceramah nuzulul Quran. Ini pengertian penurunan Al-Quran ya. Jadi Anda kemarin sudah dibacakan itu ya di bab 2 itu, terus kemudian sudah mendengarkan video dari Mas A dan kelas B juga. Nah ini sedikit mau saya terangkan, nanti kalau ada yang tidak paham silakan ditanyakan. Jadi nuzul itu penurunan ya, penurunan. Nuzul itu penurunan ya, turun itu biasanya kita ini membayangkan turun itu ya dari atas ke bawah gitu ya, atau perpindahan tempat.
Kalau perpindahan tempat di dalam istilah Arab itu disebut al-hulul, pindahan tempat atau melibatkan tempat, nah, gitu ya al-hulul. Kalau al-hubus itu perpindahan dari atas ke bawah, itu al-hubus. Kalau al-hulul itu perpindahan yang di situ apa namanya melibatkan tempat. Nah, ini nuzul yang secara umum, ya, nuzul yang secara umum. Nah, kalau yang secara umum itu misalkan kata nuzul di dalam surat Al-Mu'minun, ya, itu ayat 29 yang artinya, dan berdoalah ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan Engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat. Nah, ini berbicara apa namanya wa anta khairul mungsilin. Mungsilin di sini mana sebagai sebaik-baiknya memberi tempat. Nah, kalau pengertian lain itu nuzul itu berarti apa ya, dari apa, kalau tadi al-hubus itu tadi berarti gerak ya dari atas ke bawah. Ini juga disebutkan ya di dalam surat Ar-Ra'd ayat 17. Ya, silakan bisa dibaca sendiri. Ada yang pegang Al-Qur'an atau bukunya di situ ada itu apa namanya ayatnya ya. Silakan bisa dibaca. Siapa yang mau baca? Surat Ar-Ra'd ayat 17. Silakan yang mau baca siapa? Ada yang mau baca? Ada yang mau baca, saya lanjutkan. Saya, Pak. Nah, silakan Mbak Pak. Arnita ya. Silakan Arnita. Surat Ar-Ra'd ayat 17. Surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 17 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anzalna samaa'i مما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض ذلك يضرب الله الأمثال. Artinya dibaca. Artinya dibaca. Kenapa? Artinya dibaca silakan. Atau yang lain silakan. Ini nggak ada artinya. Oh, nggak ada artinya. Nah, itu ini ya ayat ini. Ya. Ayat ini terkait tentang masalah kata nuzul ya, anzala minas sama'i ma'un fasalat audiyatun ya. Jadi Allah telah menurunkan air apa yang dimaksud di sini adalah air hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya. Jadi mengalir dari atas ke bawah. Itu di situ menggunakan kata anzala ya. Jadi anzala dimaknai di sini sebagai sesuatu yang apa turun dari atas ke bawah. Nah, para ulama ya, para ulama ahlu sunnah itu sepakat ya bahwa Al-Quran itu, bahwa kalam Allah itu dibuka ya. Akan tetapi para ulama ini berbeda pendapat dalam memaknai an-nuzul atau al-inzal ya. Karena ini ada yang kalau Al-Quran itu dimaknai dari atas ke bawah nanti akan bertolak belakang dengan sifat daripada Al-Quran itu sendiri. Al-Quran itu kan kodim kan, kodim itu terdahulu. Kalau Al-Quran itu dimaknai sebagai sesuatu hal yang turun dari atas ke bawah atau sesuatu hal yang mengambil tempat, maka itu bukan kodim lagi, itu seperti benda yang jatuh dari atas ke bawah gitu. Ya. Maka ada sebagian ulama yang memaknai bahwa apa namanya nuzulul Quran itu yang munculnya Al-Quran, datangnya Al-Quran, munculnya Al-Quran di hati Rasulullah SAW. Ya. Nah, maka dari itu perbedaan ini ya. Jadi
para ulama itu sepakat bahwa nuzulul Quran itu memang ada. Jadi penurunan Al-Quran itu sepakat bahwa Al-Quran itu diturunkan. Tapi penurunan itu seperti apa? Nah, itu yang berbeda pendapat, ya. Nah, ini jadi dengan hal demikian bahwa penurunan Al-Quran itu terbagi menjadi beberapa kelompok pendapat, ya. Yang pertama bahwa nuzulul Quran itu berarti turunnya Al-Quran tanpa harus memalingkan makna lafadz nuzul dari maknanya yang hakiki ke makna majazi. Nah, ini berarti memaknai bahwa nuzulul Quran itu ya nggak perlu dialihkan secara majas, ya. Majas itu dalam artian ya nuzul turun pada umumnya turun, ya. Nah, ini diikuti oleh Ibnu Taimiyah, ya. Makanya Ibnu Taimiyah ini ya mengatakan ya termasuk salah satunya ya Allah di atas langit gitu. Nah, kalau di atas langit ya berarti nggak usah dimaknai atau nggak usah ditafsirkan. Makanya kalau Ibnu Taimiyah ini kan biasanya diikuti oleh teman-teman kita yang ada di Salafi. Nah, makanya kalau orang NU, kalau orang Muhammadiyah ada yang teman-teman saya yang mengikuti akidahnya ini ya Ibnu Taimiyah, ya. Jadi kalau di Muhammadiyah ini campuran ya sebenarnya kalau persoalan akidah kalau saya perhatikan. Nah, kalau di NU sendiri itu secara secara SOP-nya, ADART-nya itu yang mengikuti mazhabnya Ahlussunnah wal Jamaah secara akidah itu mengikuti Al-Asy'ariyah, ya, Al-Maturidiyah, ya. Termasuk salah satunya ya pendapat terkait masalah ini bahwa Al-Quran itu ya penurunan Al-Quran tidak bisa dimaknai sebagai sesuatu hal yang turun dari atas ke bawah karena itu menjadi makna yang kontradiktif ya dengan kekodiman Al-Quran itu sendiri. Nah, itu pendapat yang pertama, jadi mengatakan bahwa penurunan Al-Quran ya Al-Quran itu turun gitu ya tanpa harus ditafsirkan kata nuzul. Nah, kemudian pendapat yang kedua itu yang tadi ya, jadi makna nuzul itu harus dipalingkan dari makna hakiki ke makna majazi. Nah, pendapat ini diikuti oleh mayoritas, ya, seperti misalkan ada Az-Zarkashi, ini para ulama di termasuk di Ulumul Quran ya, Az-Zarkashi, Ar-Razi, As-Suyuti, Az-Zarqani ini para orang-orang mufassir ya. Terus kemudian dan yang lainnya ya. Nah, ini jika tidak dipalingkan, yaitu tadi ya, akan kontradiksi dengan keyakinan kekodiman Al-Quran. Ya, karena Al-Quran itu kan bersifat kodim dan ini disepakati oleh 4 imam mazhab fikih, ya. Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, dan Imam Maliki. Ya. Kalau nuzul itu dimaknai sebagai sesuatu hal yang turun dari atas ke bawah kayak meteor jatuh itu, jadi ya itu menganggap bahwa berarti Al-Quran itu ya makhluk. Ya. Al-Quran itu makhluk. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah keyakinan bahwa Al-Quran itu bukan makhluk. Maka kemudian nuzulul Quran ini dimaknai secara majas. Nah, kemudian terkait tentang masalah proses penurunan Al-Quran. Tapi sebelum saya lanjutkan, terkait tentang masalah pengertian nuzulul Quran ini ada yang mau ditanyakan nggak? Cukup Pak, insya Allah. Oke, kalau cukup saya lanjutkan proses penurunan Al-Quran. Nah, ini prosesnya, sekarang kita berbicara tentang masalah prosesnya ya. Nah, kalau dilihat di sini, ya, Anda silakan dibaca di bab 25 ya. Lihat di bab di halaman 25. Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasul kita Muhammad untuk memberi petunjuk kepada manusia. Turunnya Al-Quran pertama kali pada malam Lailatul Qadar. Nah, ini nanti proses turun pada malam Lailatul Qadar ini juga nanti ada perbedaan pendapat. Ini merupakan pemberitahuan kepada alam tingkat tinggi yang terdiri dari malaikat-malaikat akan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Turunnya Al-Quran secara bertahap berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Rasulullah tidak menerima risalah agung ini secara sekaligus dan kaumnya pun tidak puas dengan risalah tersebut karena kesombongan dan mereka. Oleh karena itu, wahyu pun turun beransur-ansur untuk menguatkan hati Rasul dan menghiburnya serta mengikuti peristiwa dan kejadian-kejadian sampai Allah menyempurnakan agama dan menunjukkan nikmatnya.
Jadi secara realita memang Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad itu secara berangsur-angsur, ya. Dari Rasulullah pertama kali diutus usia berapa? 40, kemudian sampai wafatnya beliau, ya, yang secara riwayat di dalam usia 63. Ya. Ini apa namanya 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah, ya. Ini secara berangsur-angsur. Nah, perbedaannya apa dengan kitab-kitab sebelumnya? Bahwa kitab-kitab sebelumnya itu tidak diturunkan secara berangsur-angsur, tapi secara sekaligus. Jadi kalau Anda ditanya bagaimana penurunan kitab Taurat dan kitab lainnya itu diturunkan secara sekaligus, tidak seperti Al-Quran yang diturunkan secara berangsur-angsur. Nah, kalau turun pada ini, kalau kita mengikuti apa namanya penjelasan ini, pada malam Lailatul Qadar itu ada yang menjelaskan bahwa itu turunnya Al-Quran secara sekaligus, ya, di apa namanya alam, menyebutkan alam tingkat tinggi. Ya. Ini disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang ayatnya sangat masyhur sekali, ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, ini kalau ini menerangkan penurunan secara sekaligus tapi bukan ke rasulnya, ya. Nah, nanti kita lanjutkan penjelasannya, ya. Kemudian secara sekaligus itu juga ada di dalam surat Al-Qadr, ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, ya. Diturunkan di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundirin. Itu apa namanya di dalam surat At-Dukhan ayat 3, ya. Nah, dari ketiga ayat ini berarti kan 3 ayat tadi itu kan menjelaskan bahwa Al-Qur'an itu diturunkan secara sekaligus. Tapi secara realitanya itu Al-Qur'an itu diturunkan secara berangsur-angsur. Nah, dari hal ini maka kemudian ada beberapa perbedaan mazhab dalam memaknai beberapa ayat yang menerangkan bahwa Al-Quran itu diturunkan di malam Lailatul Qadar, ya, atau di malam ayat yang Al-Baqarah itu di malam di bulan Ramadan, ya. Kemudian disempitkan lagi di dalam surat Al-Qadr itu tadi, surat Al-Qadr itu di dalam malam Lailatul Qadar, ya. Nah, yang pertama ini pendapat daripada Ibnu Abbas, ya, dan sejumlah ulama yang dijadikan pegangan oleh ulama pada umumnya, ya. Jadi yang dimaksud dengan turunnya Al-Quran dalam ketiga ayat tadi, yang apa namanya, yang menjelaskan bahwa Al-Quran itu diturunkan secara sekaligus itu tadi, itu Al-Quran turun ke Baitul Izza. Baitul Izza itu langit dunia, ya. Di langit dunia itu ini dimaknai sebagai Baitul Izza. Itu Al-Quran diturunkan secara sekaligus. Dari mana? Dari Lauhul Mahfuz. Ya. Jadi dari Lauhul Mahfuz. Ini penjelasan daripada Ibnu Abbas. Ya. Ibnu Abbas itu termasuk sahabat spesialnya Rasulullah dan beliau merupakan ahlul Quran dan ahli tafsir di kalangan para sahabat. Nah, Ibnu Abbas ini menerangkan bahwa turunnya Al-Quran secara sekaligus itu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izza, atau biasa guru-guru kita ini menyebutkan langit dunia. Ya. Supaya apa? Supaya malaikat menghormati kebesarannya. Nah, kemudian setelah dari Baitul Izza itu, kemudian diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW itu selama 23 tahun kurang lebih. Nah, jadi sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan, sesuai dengan peristiwa-peristiwa, ya, dan kejadian-kejadian dari Nabi Muhammad diutus sampai kepada wafatnya beliau. Ya. Sampai sini jelas. Mazhab yang pertama ini mengikuti pendapatnya Ibnu Abbas bahwa penurunan Al-Quran secara sekaligus itu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izza. Terus kemudian dari Baitul Izza pada Rasulullah SAW itu diturunkan secara berangsur-angsur. Nah, ini menurut Abu Syahbah, ya, jadi pendapat Ibnu Abbas ini ya nggak mungkin ngawur, ya. Jadi nggak mungkin itu dari pemikiran Ibnu Abbas, ya, tapi kemungkinan besar itu merupakan hasil pendengarannya dari Nabi Muhammad SAW, karena sebagaimana kita tahu bahwa
para sahabat Nabi itu orang yang sangat hati-hati. Ya, mereka itu tidak mungkin ngarang-ngarang sesuatu hal yang mereka itu tidak tahu. Maka ketika sahabat itu mengatakan sesuatu atau menjelaskan sesuatu, itu kemungkinan besar bahwa itu sumbernya langsung dari Rasulullah SAW. Ya. Maka kemudian ada yang menjadikan bahwa meskipun itu perkataan sahabat, tapi itu derajatnya, kalau di dalam ulumul hadis itu derajatnya marfu, ya, itu seakan-akan seperti dari Rasulullah SAW. Nah, ini juga ada satu lagi pendapat dari Muhammad Ali As-Sobuni, ya. Jadi ini juga mengatakan bahwa ketika ayat tersebut itu juga Al-Qur'an diturunkan dalam satu malam sekaligus yang digambarkan sebagai malam yang diberkahi, yaitu malam Lailatul Qadar. Nah, jadi ini ya, jadi penurunan Al-Qur'an secara sekaligus ini adalah penurunan Al-Qur'an dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Nah, kemudian mazhab yang kedua, ini mazhab yang kedua. Kalau tadi mazhab yang pertama ya, mazhab yang kedua ini yang diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i ya. Yang dimaksud turunnya Al-Qur'an dalam ketiga ayat di atas, ya tadi syahrul Ramadan alladzi, terus kemudian inna anzalnahu fi lailatul qadr. Itu yang dimaksud dengan turunnya Al-Qur'an dalam ketiga ayat tadi, ya, yang sekaligus tadi, ya. Penurunan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar tadi atau pada bulan Ramadan tadi, itu permulaan turunnya. Jadi surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar, dan itu terjadi pada bulan Ramadan, ya. Nah, setelah itu nanti Al-Qur'an disusul dengan penurunan secara berangsur-angsur, ya. Jadi seperti itu. Ini pendapat yang kedua, ya. Nah, sampai di sini paham ya? Di Al-Qur'an itu ya cuma berangsur-angsur saja ini kalau menurut pendapat yang kedua ini, ya. Maaf Pak, yang kedua tadi Pak, yang pendapat kedua tadi saya kurang paham. Jadi gini, gimana Mas? Kalau pendapatnya pertama tadi ya kata Ibnu Abbas, Al-Quran itu ke Lauhul Mahfuz dulu gitu Pak. Kemudian habis dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, habis dari Baitul Izzah ke Rasulullah secara berangsur-angsur. Betul gitu Pak? Ya, jadi itu pendapat yang pertama. Nah, pendapat yang kedua bahwa Al-Quran itu cuma satu macam turun saja gitu. Jadi tidak dijelaskan Baitul Izzah, Lauhul Mahfuz dan lain sebagainya, tapi itu diturunkan langsung kepada Rasulullah, bahwa ayat yang pertama kali turun, ya, ayat yang pertama kali turun ketika menjelaskan tentang masalah Lailatul Qadar dan tadi bulan Ramadan itu bukan diturunkan secara sekaligus, tapi permulaannya saja. Seperti itu, awalnya saja surat awal ayat turun surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya. Paham ya? Paham. Jadi ya nggak sekaligus, ya cuma berangsur-angsur saja, ya. Nah, ini sesuai dengan surat Al-Isra, ya. Surat Al-Isra ayat 106, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukfin wa nazzalnahu tanzila. Jadi dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Jadi pendapat mazhab yang kedua ini tidak ada istilah bahwa Al-Quran itu diturunkan secara sekaligus, tapi hanya satu kali macam saja, yaitu ya secara berangsur-angsur. Ini sesuai dengan ayat Al-Isra tadi ayat 106. Ini pendapat mazhab yang kedua, ya. Begitu juga dengan Quran surat Al-Furqan ayat 32 yang artinya berkatalah orang-orang kafir, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja, ya. Jangan supaya kami perkuat hatimu dengannya dan kami membacakannya secara tartil atau teratur dan benar. Jadi ayat ini menerangkan bahwa Al-Quran itu ya cuma satu kali turun saja, maksudnya satu macam cara turun, yaitu secara berangsur-angsur, nggak ada istilah secara sekaligus. Kalau tadi ada 3 ayat yang menjelaskan bahwa Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar, yaitu itu permulaannya saja. Nah, ini mazhab yang kedua, ya.
Jadi itu ya. Tapi apakah ada pendapat yang terkuat Pak di antara keduanya itu? Ya kalau pendapat pasti ada. Nah, nanti kita selesaikan dulu di mazhab yang ketiga ya. Nah ini tadi pendapat yang kedua. Terus kemudian pendapat yang ketiga itu Anda lihat di halaman 29. Berpendapat ini mazhab yang ketiga ini berpendapat bahwa Al-Quran diturunkan ke langit dunia selama 23 malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadarnya itu ada 23 selama Rasulullah itu menerima wahyu. Jadi kan 23 tahun. 23 tahun itu setiap tahunnya itu ada malam Lailatul Qadar. Nah, setiap malam Lailatul Qadarnya itu Al-Qur'an itu diturunkan ya. Jadi selama malam Lailatul Qadar itu Allah menurunkan Al-Qur'an ya. Jadi setiap tahun Allah menurunkan Al-Qur'an dan menurunkannya itu sesuai dengan keperluan selama 1 tahun. Wah, ini lebih jelimet lagi ya pendapat ini. Ya, jadi selama 1 tahun itu untuk keperluan 1 tahun itu kayak anggaran ya, persis kayak anggaran negara itu kan kayak gitu, diturunkan 1 kali misalkan ini untuk keperluan selama 1 tahun misalkan ya. Jadi diturunkannya kapan? Ketika malam Lailatul Qadar. Jadi ini hanya sekedar ijtihad saja ya, jadi pendapatnya kurang kuat. Nah, pendapat yang paling kuat yang tadi, yang pendapat pertama dan yang kedua. Dan pendapat yang sering dipakai ya ini pendapatnya Ibnu Abbas, karena kita tahu sendiri posisi Ibnu Abbas sebagai seorang sahabat itu seperti apa ya. Jadi ketika beliau menjelaskan ya Ibnu Abbas ini kan posisi di dalam Al-Qur'an ini luar biasa, termasuk salah satu sahabat yang ahlul Qur'an lah ya. Ya, karena mohon maaf ya tidak semua sahabat itu pandai di bidang Al-Qur'an. Pandai dalam artian bukan berarti tidak hafal Al-Qur'an, tapi secara makna itu ada yang betul-betul menguasai dan ada yang tidak begitu menguasai. Jadi seperti itu. Karena memang Rasulullah itu ya beliau punya umat dan tidak semua umatnya itu menjadi murid spesialnya beliau, gitu ya. Jadi ada umat, ada sahabat beliau, terus kemudian ada murid-murid khusus. Ya, jadi setiap guru itu pasti ada murid khusus dan itu tidak banyak. Nah, itu yang biasanya diturunkan ilmunya itu secara khusus di situ. Itu ya. Nah, kita kembali lagi. Sampai sini paham nggak? Paham ya? Nah, Izin bertanya. Silakan, Mas Fahrudin, aman. Ngapunten Pak ya, dari kecil kami dulu kan sering mendengar kiai-kiai ceramah itu Pak tentang nuzulul Al-Qur'an ya Pak, nuzulul Qur'an. Nah, bagi saya sendiri itu kayak agak bingung sendiri Pak. Jadi perbedaan antara malam Lailatul Qadar dan malam nuzulul Qur'an pada tanggal 17 Ramadan itu apa Pak? Ngapunten tolong dijelaskan Pak. Kalau malam 17 Ramadan itu turunnya surat Al-Alaq ayat 100 ayat 1 sampai 5. Itu pertama kali itu menandakan bahwa Rasulullah itu pertama kalinya diutus menjadi nabi. Jadi sebenarnya peringatan nuzulul Quran itu ya namanya seremonial kan kayak gitu kan. Misalkan muludan itu diperingati kapan ya 12 Rabiul Awal, meskipun ada yang melaksanakan di luar itu. Itu kan cuma seremonial aja. Oh, siap. Berarti malah 17 Ramadan itu pertama kali ya Pak ya? Ya, pertama surat Al-Alaq itu kan surat pertama kali diturunkan kepada Nabi kan di Gua Hiro ya. Anda baca sejarah penurunan itu ya ketika Rasulullah ya. Sebenarnya Rasulullah itu sebelum menerima wahyu itu sudah sering ketemu sama malaikat Jibril. Dan itu bertemunya ini kalau saya bicara masalah syariat ya, ini kan syariat sejarah gitu kan ya. Ya nanti hakikatnya kan beda. Jadi Rasulullah itu sebelumnya itu sudah sering bermimpi ditemui malaikat Jibril ya. Sering ketemu, tapi itu hanya sebatas mimpi saja. Kalau tidak salah itu sampai 11 bulan ya, berbulan-bulan lah kalau nggak salah 11 bulan atau berapa bulan.
itu sudah sering ditemui di dalam mimpi sampai akhirnya Rasulullah itu punya kebiasaan sering beruzlah. Jadi ya, dia sering beruzlah dan tempat uzlahnya itu termasuk ya bukan termasuk ya, satu-satunya itu di Gua Hiro itu. Jadi dan itu kebiasaan itu didukung oleh istrinya ya. Ketika itu Siti Khadijah kalau mau beruzlah ya dikasih bekal ya, beruzlah ya kan 40 hari ya. Itu ketika puncak-puncaknya itu ketika apa namanya bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan malam tanggal 17 ya. Malam tanggal 17 itu ditemui secara nyata oleh malaikat Jibril ya, dengan perintah untuk membaca saat itu. Nah, karena Rasulullah sendiri tidak membaca, maka kita sering mendengar kan hadis yang populer ketika Rasulullah beliau menjawab ma'ana biqori gitu kan. Saya tidak bisa membaca sampai 3 kali, terus kemudian dipeluk, terus kemudian bicara itu lagi sampai 3 kali. Kemudian malaikat Jibril menuntun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq dan seterusnya. Itu sampai ayat kelima. Sampai kemudian Rasulullah itu seperti ketakutan ya, apa namanya menggigil kedinginan ya, di rumah sampai diselimuti ya. Kemudian muncul ayat selanjutnya itu kan. Nah itu ini kan sejarah dan itu terjadi ketika malam 17 Ramadan. Jadi itu. Nah, kenapa kok penurunan Al-Qur'an itu diperingati itu ya itu memperingati saja, memperingati ketika pertama kali Al-Qur'an itu diturunkan. Nah, kalau persoalan Lailatul Qadar itu turun di malam 17 Ramadan, ya saya yakin itu malam ketika kejadian itu malam Lailatul Qadar. Tapi kan malam Lailatul Qadar itu tidak bisa tidak bisa diukur dengan tanggal. Belum tentu di tahun-tahun setelahnya itu malam Lailatul Qadar itu turun di malam 17 Ramadan. Tapi ketika surat Al-Alaq itu turun, ya malam 17 Ramadan itu ketika itu malam Lailatul Qadar gitu. Paham ya? Soal paham, Pak. Nah, jadi itu. Ada pertanyaan lagi silakan. Maaf Pak, izin bertanya Pak. Silakan Mas Wildan. Untuk masalah kan penurunan Al-Qur'an kan tadi berangsur-angsur Pak. Nah, jangka dari angsuran turunnya Al-Qur'an itu apakah ada jangka waktunya ataukah menurut dengan masalahnya Rasulullah sendiri Pak? Al-Qur'an itu untuk masalah waktu itu nggak ada jeda waktu berapa lamanya gitu ya. Jadi terserah yang menurunkan. Dalam hal ini ya terserah Gusti Allah gitu kan. Kadang ada yang lama sekali itu ayat nggak turun-turun ya. Kadang ada yang cepat baru turun lagi. Jadi terserah yang menurunkan. Dan kalau berbicara tentang masalah kebutuhan, bisa jadi, nah ini nanti dipelajari di asbabun nuzul. Bisa jadi disertai sebab dulu, ada sebab-sebab. Nah, sebab-sebab itu bisa ada sahabat bertanya dulu, atau mungkin ada kejadian tertentu, atau kejadian perselisihan atau apa gitu kan. Terus kemudian ada ayat turun. Itu bisa jadi ada sebabnya seperti itu, tapi bisa juga tidak ada sebabnya, ujuk-ujuk tiba-tiba Al-Qur'an itu turun, ayat itu turun. Nah, itu kita pelajari di dalam asbabun nuzul. Kalau terkait tentang masalah waktu itu, waktu ya kadang ada yang lama sekali ya, ada yang cepat sekali. Nah, makanya Rasulullah itu ya cuma menerima saja. Rasulullah tidak meminta ayat kepada Allah itu tidak. Kalau Allah menurunkan ya diterima, kalau enggak ya sudah gitu. Meskipun terkadang Rasul itu kadang menunggu ayat ya. Misalkan kayak ayat terkait tentang masalah arah kiblat. Itu kan Rasulullah sempat menunggu itu, berharap-harap ada ayat. Tiba-tiba ada ayat dan Rasulullah merasa senang ya ketika kiblat itu ke Baitul Maqdis, kemudian Rasulullah berharap ada perintah bahwa kiblat itu dipindahkan ke Masjidil Haram tanpa Rasulullah meminta. Jadi Rasulullah itu ketika kiblat dipindahkan ke Masjidil Haram itu nggak minta, tapi ada pengharapan di dalam hatinya, ya, tapi nggak berani minta. Ya. Nah, tapi Allah itu tahu ya, maka kemudian
ada ayat fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Ya, jadi nah itu ada ayat itu. Gitu. Jadi seperti itu Mas ya. Masalah waktu itu ya nggak ada ukurannya. Ya, ada yang lama, ada yang cepat gitu. Seperti itu. Maka kemudian ketika ada sahabat yang bertanya itu juga tidak langsung apa namanya ayat itu langsung turun. Ya. Bahkan pernah ketika Rasulullah ditanya terkait tentang masalah apa ya itu yas'alunaka apa namanya tentang masalah Zulkarnain ya yas'alunaka an Dzulqarnain ya, jadi mereka bertanya tentang masalah Zulkarnain. Kemudian Rasulullah itu dengan semudahnya mengatakan bahwa nanti ada ayat turun gitu. Nah, justru yang turun ayat itu bukan turun yang menerangkan kisah tentang masalah Zulkarnain, tapi itu peringatan kepada Rasulullah bahwa kalau mau berjanji atau mau apa namanya mengatakan sesuatu hal itu harus pakai insya Allah. Itu ayat tentang masalah insya Allah, kan masalah ayat tentang masalah Zulkarnain itu. Jadi seperti itu. Itu ya Mas Wildan ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Ada pertanyaan lain ya? Silakan. Ini Pak, saya. Ya Mas Reza silakan. Ini Pak, kembali lagi ke pengertian Al-Quran yang di pertama tadi Pak, bahwasanya Al-Quran itu turun tanpa harus memaknai kata turun gitu, betul nggak Pak? Iya, itu pendapat mayoritas. Nah, tapi kok misalnya kita pakai di apa namanya pengertian pendapat Ibnu Abbas, yaitu yang Al-Quran itu dari Lauhul Mahfuz turun pertama kali ke Lauhul Mahfuz dengan semuanya, kemudian turun ke Baitul Izzah langit dunia itu secara semuanya, terus berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad itu apa namanya yang tanpa harus memaknai kata turunnya itu yang turun ke Lauhul Mahfuz sama ke Baitul Izzahnya gitu Pak maksudnya Pak. Iya. Terus yang ditanyakan? Itu berarti gimana Pak kalau misalnya kita nggak pakai kata turun itu Pak? Ya turun itu kan kata untuk mempermudah kita yang pikirannya terbatas, jadi biar menangkap saja gitu. Tapi itu tidak apa ya, jangan dimaknai sebagai turun dari atas ke bawah, karena kan kita tidak memposisikan bahwa Lauhul Mahfuz itu ada di atas bumi gitu kan. Jadi Lauhul Mahfuz itu kan sifatnya gaib kan. Jadi Lauhul Mahfuz itu kan catatan termasuk tidak hanya terkait tentang masalah Al-Quran sebelum diturunkan ke Baitul Izzah saja, tapi itu juga terkait catatan di mana kehidupan Anda itu juga semuanya tercatat di Lauhul Mahfuz. Ya, bahkan dikatakan bahwa daun jatuh pun itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Jadi itu jangan dimaknai sebagai sebuah tempat yang kemudian ada di atas bumi, itu jangan seperti itu ya. Jadi ya turun itu ya hanya untuk mempermudah saja gitu ya, bahwa itu merupakan tempat yang lebih mulia daripada kehidupan ini. Jadi itu saja gitu. Jadi jangan kita berpikir apa yang jauh-jauh terus kemudian dipikirkan secara apa ya, secara fisik itu seperti apa itu tidak boleh. Jadi itu Mas ya, termasuk langit dunia ya, langit dunia terus kemudian kita dimaknai sebagai langit yang ada di atas terus kemudian diturunkan ke bumi. Nah, ini kalau kita sudah memikirkan seperti itu berarti ini kita sudah mengikuti mazhabnya itu tadi yang diikuti oleh Ibnu Taimiyah gitu ya. Bahkan ini nanti lebih jauh membawa pengertian bahwa ketika apa namanya arsy istawa, bahwa Allah itu bersama yang di atas ars itu nanti memaknai bahwa Allah itu berarti duduk ya, kayak mohon maaf kayak seorang apa namanya itu Buddha apa namanya di dalam film-film itu ya, atas ada langit, terus di atas langit ada singgasana, terus ada apa namanya dewa-dewa yang duduk di atas kursi yang sangat besar sekali, itu jangan dimaknai seperti itu ya. Itu kaum Mujasimah ya. Mujasimah itu kalau menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sudah termasuk kafir ya. Kenapa kafir? Karena itu sudah menganggap apa ya, menggambarkan wujud Tuhan itu seperti apa. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Itu ya.
mau bertanya, Pak. Silakan Ahmad Rifai. Saya Pak, saya mau bertanya Pak, kenapa Al-Quran dikumpulkan tapi tidak berdasarkan urutan pewahyuan Pak? Nah, ini masuk ke pembahasan kodifikasi ya. Ini kita sedikit selesaikan dulu tentang masalah penurunan. Ini sudah clear ya. Ada pertanyaan lagi enggak tentang masalah penurunan ini? Jadi penurunan Al-Quran ini makna, kalau di dalam Al-Quran ini ada yang memaknai bahwa ada kalimat tangsil, ada kalimat inzal ya. Inzal, ada tangsil. Kalau tangsil itu turunnya secara berangsur-angsur, kalau inzal itu turunnya secara sekaligus. Nah, tadi silakan Anda mau mengikuti pendapat yang mana, kan kita kan kuliah. Kalau kuliah ini kan kita cuma memaparkan saja ya. Nanti silakan Anda mau mengikuti pendapat, kan terserah Anda. Karena kan ini bukan juz'iyah, bukan doktrinasi ya. Anda ngaji-ngaji biasanya kan doktrinasi gitu kan. Itu ya. Nah, kita bicara hikmah dulu sebelum kita ke masalah tadi ya, apa namanya, kodifikasi Al-Quran termasuk urut-urutannya itu tadi. Nah, hikmah penurunan Al-Quran secara berangsur-angsur, saya baca judul-judulnya saja itu di halaman 36 ya. Yang pertama, meneguhkan dan menenangkan hati dan pikiran Nabi. Terus kemudian memudahkan penghafalan dan pemahaman Nabi. Ini memudahkan penghafalan dan pemahaman Nabi. Sebenarnya ya nanti ada makna apa? Ada yang penjelasan lebih tinggi lagi. Ini kan penjelasan yang dasar-dasar saja gitu ya. Kita biar lebih memahami. Berangsur-angsur dalam mendidik umat. Ya, terus kemudian menyesuaikan dengan situasi dan kondisi sekaligus sebagai penahapan dalam suatu ketetapan. Terus kemudian untuk mengetahui mana ayat yang mansuh dan mana ayat yang nasih, ya, mana ayat yang menghapus, mana ayat yang dihapus. Karena nanti kita pelajari ya di nasih mansuh bahwa ada ayat yang dihapus, ada ayat yang menghapus. Terus kemudian menjelaskan kemujizatan Al-Qur'anul Karim secara mendalam dan mengakar. Terus kemudian menegaskan bahwa Al-Quran turun dari Allah yang Maha Bijaksana. Ini untuk menjawab saja ya, menjawab kenapa kok Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur. Karena pertanyaan ini dulu pernah ditanyakan oleh orang-orang kafir. Ya, jadi, kenapa kok Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur, tidak satu kali turun saja? Ini pernah ditanyakan oleh orang-orang kafir ya. Anda bisa buka di surat Al-Furqan 32 itu ya. Jadi mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan sekali turun saja, sekaligus saja. Jadi kalau ada pertanyaan seperti ini pertanyaan yang sudah pernah ditanyakan oleh orang kafir. Ya. Jadi itu ya. Ini hikmah penurunan Al-Quran secara berangsur-angsur. Ada satu penanya lagi, ada nggak terkait masalah ini? Kalau nggak ada, kita pindah ke masalah kodifikasi Al-Quran. Ya. Bab masalah kodifikasi Al-Quran, Anda buka halaman 43. Jadi kodifikasi itu dimaknai dalam dua hal ya, dua macam ya. Yang pertama, kodifikasi dimaknai sebagai pengumpulan dalam dada berupa penghafalan dan penghayatan. Ya. Jadi pengumpulan dalam dada itu ya maksudnya menghafalkan dengan urutan yang sesuai dari Rasulullah SAW berupa penghafalan dan penghayatan. Terus kemudian yang kedua dimaknai sebagai pengumpulan dalam dokumen atau catatan berupa penulisan pada kitab maupun selain daripada kitab. Kalau di sini disebut ukiran. Ya. Nah ini pengertian kodifikasi ini sekaligus menjawab pertanyaan tadi. Siapa tadi yang bertanya kenapa Al-Quran ditulis nggak urut gitu kan? Tadi pertanyaannya siapa? Saya Pak. Oh ya, Ahmad Kenapa Rifai. Al-Quran dikumpulkan tidak berdasarkan urutan pewahyuan? Jadi gini Mas ya, jadi logika kita harus dibalik dulu gitu. Jadi yang urut itu yang dibaca oleh Rasulullah, bukan yang bukan urutan turunnya itu.
Karena turunnya ayat-ayat Al-Quran itu justru nggak urut. Jadi yang nggak urut itu turunnya nggak urut. Kenapa kok turunnya nggak urut? Karena disesuaikan dengan kebutuhan, peristiwa, situasi ketika itu turun. Ya, jadi itu tidak urut. Nah, yang dibaca oleh Rasulullah itulah yang urut. Jadi tulisan itu mengikuti apa yang dibaca oleh Rasulullah. Ya, urutan dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, dan seterusnya sampai surat An-Nas itu urutan yang sesuai dari Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu yang membaca urutannya ya seperti itu, tidak pernah berubah. Kalaupun ayat itu belum turun ya dilewati, ya nggak dibaca. Itu saja. Ya, jadi kodifikasi itu ya mengumpulkan penghafalan di dalam dada sekaligus menyesuaikan urutan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kodifikasi ini tadi kan berarti ada dua macam kan, kodifikasi di dalam pengumpulan di dalam dada atau penghafalan sesuai dengan sistematika yang diajarkan oleh Rasulullah. Terus kemudian pengumpulan di atas dokumen atau penulisan-penulisan ya. Nah, dulu zaman Rasulullah itu Al-Qur'an itu belum terkodifikasikan secara tulisan dengan baik. Ya. Jadi baru bersifat penghafalan saja ketika masa Rasulullah itu ya oleh Rasul sendiri terus kemudian oleh para sahabat ya. Nah, jadi ada beberapa yang menuliskan tapi itu hanya untuk sekedar arsip pribadi saja gitu kan. Makanya itu masih ada yang menjelaskan itu masih tercecer, belum terkumpulkan ya kalau secara tulisannya. Meskipun saya yakin bahwa Rasulullah itu kan beliau punya sekretaris pribadi yang memang khusus untuk menulis Al-Qur'an. Ya, kita mengenal ada sekretaris pribadi beliau yang sangat terkenal, ada Zaid bin Sabit. Ya, nah, termasuk yang diperintahkan untuk dituliskan Al-Quran itu sendiri. Kalau hadis enggak, kalau hadis memang dilarang secara publik dilarang untuk dituliskan. Karena apa? Karena ada kekhawatiran Al-Quran ini akan bercampur dengan tulisan hadis itu tadi. Dan orang-orang awam itu nanti tidak akan bisa membedakan mana yang Al-Quran dan mana yang hadis. Nah, ini kenapa kok hadis itu dilarang ya dituliskan di publik itu dilarang ya. Itu ya, jadi ini terkait tentang masalah kodifikasi ya, jadi bisa dipahami ya. Jadi orang tarbiyah harus tahu makna kodifikasi karena nanti ya mungkin Anda akan sering menemui istilah ini kodifikasi ya, kodifikasi hadis, kodifikasi Al-Qur'an gitu ya. Nah, jadi pada masa Nabi itu seperti itu tadi, ketika ayat turun, Rasulullah menghafal, kemudian disampaikan kepada sahabat, para sahabat itu juga hafal. Nah, kenapa tidak semua sahabat itu menulis? Karena tidak semua sahabat itu bisa membaca dan menulis. Ini kaitannya dengan literasi ya, literasi tulisan. Tapi kalau tentang masalah hafalan itu ya mereka hebat-hebat ya. Jadi daya ingat mereka itu kuat-kuat ya. Saking kuatnya itu ya kalau ada tulisan yang berbeda dengan hafalan mayoritas sahabat ya tulisan berarti tulisannya yang salah. Jadi harus mengikuti hafalannya. Berbeda dengan zaman sekarang ya. Kalau sekarang itu kalau ada hafalan yang berbeda dengan tulisan ya harus mengikuti tulisannya. Karena yang lebih kuat tulisannya udah menyebar kemana-mana, udah banyak ya. Nah, apalagi hafalan orang-orang sekarang ini kan generasi micin ya, generasi micin. Dan kalau makan pakai micin kan, atau mungkin generasi TikTok, apalagi ini ya generasi TikTok ya. Nah ini hafalan, ketika hafalan itu berbeda dengan tulisan ya hafalannya yang bisa jadi disalahkan, harus mengikuti tulisannya. Makanya kalau masih simaan ya harus ada yang menyimak biar apa? Biar tidak salah. Ini kodifikasi pada masa Rasulullah SAW. Jadi kalau ada yang menulis kalau ada ayat yang turun, itu kemudian Rasulullah menyampaikan kepada sahabat dan ada beberapa sahabat sebagian dari mereka itu yang menuliskan ya, yang menuliskan. Ada yang menuliskan secara kesadaran pribadi, ada yang memang disuruh oleh Rasulullah seperti tadi para sekretarisnya Rasulullah ya. Nah, ini menurut Ibnu Abbas, jika suatu surat diturunkan kepada Nabi, maka beliau memanggil seorang penulisnya. Lalu berkata, letakkan surat ini di tempat yang disebutkan di dalam
di dalamnya ayat ini dan itu. Jadi Rasulullah itu yang mengatur ayat ini di sebelah mana itu Rasulullah yang mengatur, tapi beliau tidak menuliskan sendiri. Dipaham ya, Mas Mas siapa tadi? Mas Rifai ya. Jadi, ini Rasul sendiri yang mengatur. Maka urutan Al-Qur'an itu ya itu bersifat tauqifi. Ya, tauqifi itu ya sesuai dengan dari Rasulullah SAW. Nah, kalau apa yang dari Rasulullah ya pasti dari Allah. Seperti itu. Nah, faktor yang mendorong penulisan Al-Qur'an di masa Nabi yang pertama adalah membackup hafalan yang telah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Ini di backup. Nah, sama seperti Anda kalau kuliah seperti ini jangan cuma dengerin saja gitu ya. Tapi ya juga dicatat kalau ada hal-hal baru dicatat. Karena kalau ilmu nggak dicatat itu ya bisa hilang nanti. Ya karena ya, apalagi itu tadi ya. Anda kan suka lupa kan. Kalau zaman sahabat itu mereka susah ya, ada sahabat-sahabat yang memang hafalannya kuat. Kalau hafalannya kuat itu susah untuk lupa. Ya kan? Kalau kita ini susah untuk menghafal ya. Susah untuk menghafal. Kalau yang susah untuk lupa. Kalau Anda mungkin susah lupa juga ya, tapi mungkin hal-hal tertentu susah untuk lupa. Kalau bahasa kerennya sekarang kan nggak bisa move on, susah untuk lupa. Nah ini ya, yang dua yang pertama tadi faktor yang mendorong penulisan Al-Qur'an pada masa Nabi membackup hafalan yang telah dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Nah, yang kedua mempresentasikan wahyu dengan cara sempurna. Ya, hafalan dari para sahabat saja tidak cukup karena terkadang mereka lupa atau sebagian dari mereka sudah wafat dan tulisan tersebut terpelihara meski tidak ditulis pada satu tempat saja. Nah, kenapa ketika masa Rasulullah itu belum dikumpulkan dalam satu mushaf? Yang pertama bahwa pada saat itu belum ada situasi yang mendorong untuk segera dikumpulkannya Al-Qur'an dalam satu mushaf. Ya. Seperti misalkan pada masa Abu Bakar, Umar dan Utsman itu kan dalam generasi-generasi ini memang sudah butuh untuk dikumpulkan menjadi satu. Ya. Nah, pada masa Rasulullah ini Rasulnya masih ada dan Al-Qur'annya itu belum turun ya, belum turun semuanya. Jadi kalau nanti dikumpulkan dalam satu mushaf ditulis terus kemudian ada ayat turun lagi kan nanti ada revisi. Jadi nanti ada edisi revisi kan nggak mungkin. Gitu kan? Makanya belum dituliskan dalam satu mushaf karena Al-Qur'an itu belum turun secara semuanya secara keseluruhan. Jadi seperti itu ya. Sampai sini paham? Insya Allah. Ya. Nah, terus kemudian saya lanjutkan kodifikasi Al-Qur'an pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Nah, pada masa Abu Bakar As-Siddiq ini ada beberapa golongan yang mereka itu ada yang menjelaskan tidak mau bayar zakat. Ya. Tidak mau bayar zakat. Jadi menentang keras tidak mau bayar zakat. Nah, faktor ini menyebabkan terjadinya perang Yamamah. Nah, di perang Yamamah ini terus kemudian ada yang menerangkan bahwa 70 hafid penghafal Quran itu meninggal. Ya. Nah, dari sinilah kemudian Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini kan orangnya keras, tapi beliau cerdas. Ya. Beliau ini khawatir ya. Ini kalau terjadi seperti ini bahaya ya. Jadi makanya kemudian Umar bin Khattab ini mengusulkan kepada Abu Bakar. Kenapa mengusulkan kepada Abu Bakar? Karena Abu Bakar lah yang saat itu menjadi seorang khalifah atau pemimpin. Ya. Untuk apa? Untuk menuliskan Al-Qur'an dalam satu mushaf, kodifikasi, dikumpulkan dalam satu buku ya, dari awal sampai akhir ya. Nah, ini yang mengusulkan itu Umar bin Khattab. Nah, lantas kemudian apakah Abu Bakar saat itu mau mengikuti usulan daripada Umar bin Khattab? Beliau tidak mau. Kenapa tidak mau? Dengan alasan bahwa itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah ini kehati-hatian dari para sahabat itu. Mengumpulkan Al-Qur'an itu kan baik,
Tapi karena itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, Abu Bakar nggak mau, takut itu salah. Ya. Tapi kemudian diyakinkan terus, diyakinkan ya demi Allah bahwa ini sesuatu hal yang baik dan harus dilakukan. Umar bin Khattab ini kan orangnya agak keras dan apalagi tentang masalah ini ya, kebenaran. Beliau kan dijuluki Al-Furqan kan, Al-Faruq ya. Jadi pembeda antara yang hak dan yang batil gitu ya, yang bisa membedakan. Nah ini termasuk pertimbangan bahwa Al-Quran itu harus dimodifikasi. Itu yang mengusulkan Umar bin Khattab. Nah ini Abu Bakar tidak mau ya, terus dibujuk, akhirnya Abu Bakar itu mau. Ya, jadi diberikan dibukakan pintu hatinya ya, mau. Terus kemudian beliau menyuruh Zaid bin Sabit. Kenapa menyuruh Zaid bin Sabit? Karena Zaid bin Sabit ini termasuk orang yang sangat dekat tentang masalah tulisan Al-Quran ini, orang yang sangat dekat dengan Rasulullah. Ya, karena beliau itu kan termasuk sekretaris pribadinya Rasulullah SAW. Maka kemudian Abu Bakar menyuruh Zaid bin Sabit. Nah sama, Zaid bin Sabit juga nggak mau melakukan. Alasannya tadi sama seperti Abu Bakar As-Siddiq. Tapi setelah terus kemudian diyakinkan bahwa itu adalah sesuatu hal yang memang sangat diperlukan, maka kemudian Zaid bin Sabit akhirnya mau untuk menuliskan Al-Quran. Dan itu dilakukan ada yang menerangkan bahwa itu ditulis selama 1 tahun. Ya, tulis tangan. Kalau sekarang kan nggak ada kalau dulu kan nggak ada ketik-ketikan kayak sekarang ya, gampang ya. Tulis tangan selama kurang lebih 1 tahun. Nah itu setelah jadi dalam satu mushaf itu, terus kemudian Abu Bakar ini mencari nama. Ya, ada yang berpendapat As-Sifr. As-Sifr itu Abu Bakar nggak mau karena itu termasuk sebutan kitab orang-orang Yahudi. Kemudian sebagian mengusulkan namanya mushaf. Ya, mushaf. Nah, mushaf ini pemberian dari kaum Habasyah ya. Nah, akhirnya sebagian besar ya sepakat dengan makna ini. Jadi kalau kita sekarang itu mendengar kata mushaf Al-Quran, ya itu ini pemberian dari masa Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa Nabi itu belum ada istilah mushaf Al-Quran, itu belum ada. Mushaf Al-Quran itu baru ada ketika masa Abu Bakar As-Siddiq. Seperti itu. Nah, ini ya. Ini di masa Abu Bakar As-Siddiq. Ada yang mau ditanyakan enggak? Mohon maaf Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Kan kalau tadi masalah urutan surat kan tadi yang mengurutkannya dari Rasulullah lah. Kalau untuk penamaan sendiri dari surat-surat tersebut seperti surat Al-Baqarah, surat Al-Alaq itu apakah juga dari Rasulullah sendiri ataupun dari malaikat atau dari mana, Pak? Ada surat yang dinamakan langsung dari Allah, ya. Jadi Allah menyebutkan surat. Terus kemudian ya kalau dari Allah ya melalui malaikat Jibril yang gitu. Terus kemudian ada beberapa surat yang memang dinamakan oleh Rasulullah SAW. Cuma kalau dinamakan oleh Rasul ya itu hakikatnya ya dari Allah gitu kan. In huwa illa wahyu yuha. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasul itu ya semuanya itu wahyu semua. Nah, jadi terbagi menjadi 2 nantinya. Ada yang dari Rasul dan ada yang bukan dari Rasul. Ya. Kalau dari Rasul ya pasti dari Allah kan gitu kan. Nah, kalau bukan dari Rasul itu ada yang diberikan nama oleh sahabat. Nah, biasanya penamaan itu menggunakan nama awal surat. Ya. Makanya ada beberapa nama Al-Quran itu yang kadang pakai garis miring. Nah, biasanya yang pakai garis miring itu bukan nama yang mutlak langsung diberikan oleh Rasulullah SAW. Karena dulu ketika Rasulullah itu menyampaikan wahyu itu ya pakai judul. Misalkan ini, surat ini. Jadi Rasulullah cuma menyampaikan urutannya saja. Meskipun ada beberapa yang disebutkan nama surat.
Jadi ini menandakan bahwa nama surat itu bukan sesuatu hal yang prinsip, itu ya Mas ya. Ya, bukan sesuatu hal yang prinsip. Nah, cuma kesimpulannya ada surat yang memang langsung disampaikan oleh Rasulullah. Kalau langsung disampaikan oleh Rasulullah namanya itu berarti ya dari Allah kan gitu kan. Nah, ada nama-nama surat yang itu pemberian nama dari para sahabat. Dan itu biasanya diambil berdasarkan depannya. Misalkan surat Al-Baqarah misalkan. Atau mungkin yang lain atau mungkin yang di situ membahas tentang masalah sejarah apa, banyak dibahas tentang masalah sejarah apa itu dijadikan nama surat. Seperti itu. Makanya kalau Anda lihat di Al-Qur'an ini ya, tafsir Kemenak itu ya, tafsir Kemenak yang kerjasama dengan Arab Saudi kalau nggak salah. Itu kan ada itu revisi nama surat itu karena bukan berarti direvisi karang-karang sendiri enggak, tapi riwayat yang paling kuat nama suratnya itu apa? Riwayat yang paling kuatnya itu namanya apa? Karena ada yang menyebutkan berbeda-beda. Dan itu bukan sesuatu hal yang prinsip dan tidak perlu diperdebatkan. Seperti itu. Makanya kemarin kan kita bahas juga kan itu kan surat Taubah kenapa kok tidak pakai bismillah? Ya karena Rasulullah itu kalau baca surat At-Taubah itu nggak pakai bismillah. Dari surat Al-Anfal terus kemudian baca surat At-Taubah itu 14 gitu. Nggak ada jeda. Makanya ada yang mengira surat At-Taubah ini ya bagian, ada yang menduga surat At-Taubah ini bagian daripada surat Al-Anfal. Jadi seperti itu. Yang penting kita kalau baca Quran urutannya kalau yang mutlak yang diajarkan oleh Nabi, kalau kita baca Al-Quran ya urutannya sesuai itu, sesuai yang kita lihat mushaf sekarang itu. Dari surat An-Nas, dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Hatta termasuk sebenarnya ketika Anda sholat pun seperti itu. Jadi mendahulukan surat yang lebih dulu daripada surat yang akhir. Misalkan Anda mau baca surat Al-Ikhlas misalkan, surat Al-Ikhlas di rakaat pertama, terus kemudian di rakaat kedua surat An-Nas. Nah, ya jadi seperti itu. Jadi jangan dibalik, misalkan surat rakaat pertama bacanya surat An-Nas, nanti rakaat kedua bacanya surat Al-Ikhlas. Padahal surat Al-Ikhlas sama surat An-Nas itu lebih dulu surat Al-Ikhlas. Jadi hatta sampai Anda di dalam sholat pun seperti itu. Paham ya? Nah, syukur-syukur kalau Anda sholat itu sambil tadarus, ya, sholat sambil tadarus. Misalkan di sholat subuh Anda baca surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 50 misalkan. Nanti sholat duhur baca Al-Baqarah ayat 51 sampai 100. Itu urut terus sampai hatam. Jadi hatam Al-Qur'an di dalam sholat. Nah, itu juga bagus sekali. Ya. Jadi itu ya. Ada pertanyaan lagi, silakan. Assalamualaikum Pak, mau bertanya. Waalaikumsalam, silakan Mbak. Mengapa kok Al-Quran itu cara membacanya beda-beda Pak? Ada qiraat sab'ah. Oh itu nanti itu dibahas secara khusus di bab qiraatus sab'ah ya, jadi qiraat Al-Quran. Jadi itu nanti ada kelompoknya sendiri ya, dibahasnya nanti panjang itu nanti. Itu ya. Ada pertanyaan lagi, silakan terkait tentang masalah sejarah kodifikasi di masa Abu Bakar As-Siddiq ini. Ya Pak, Ya, silakan. kenapa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab Pak? Ya, Rasulullah orang Arab. Nanti kalau Rasulullah diturunkan bukan bahasa Arab, nanti Rasulullah nggak tahu. Masa Rasulullah orang Arab diturunkan bahasa Jawa kan nanti ya bahasanya kalau sekarang itu ya pelompong gitu ya, pelompong ngomong gitu kan. Rasulullah orang Arab, terus kemudian Jibril menyampaikan bahasa Jawa kan nggak nyambung, gitu. Kalau seandainya kita berbicara berandai-andai, seandainya takdir daripada Rasul terakhir itu orang Jawa, ya pasti Al-Quran berbahasa Jawa, ya. Nah, ini kan banyak itu ya, termasuk di dalam surat Yusuf ya. Na'anzalnahu Qur'an Arabiyyan la'allakum
tahkilun kan itu kan. Jadi biar kita mikir ya, kenapa Al-Qur'an itu kok diturunkan bahasa Arab. Jadi ya mestinya ya akal kita itu bekerja. Itu ya. Tapi ini ya, kita bersyukur ya Al-Qur'an itu berbahasa Arab. Ya sebenarnya kalau ada pembahasan khusus, pembahasan secara ilmiah, saya bisa menjelaskan kenapa kok ya kalau bicara tentang masalah alasan kenapa Rasulnya itu ke orang Arab, ya ini kan kalau secara hakikat ya terserah Gusti Allah kan gitu kan. Tapi sebenarnya bisa dijelaskan secara ilmiah. Secara ilmiah bisa dijelaskan. Nah, dalam hal ini nanti kita harus mengetahui dulu adat dan budaya orang Arab itu seperti apa. Ya, yang intinya itu di situ ada kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh kaum yang lain. Termasuk salah satunya adalah tradisi tentang masalah sanad, tradisi sanad. Makanya Islam ini adalah satu-satunya agama yang bersanad, langsung nyambung kepada Rasulnya. Itu cuma Islam saja. Ya. Ini tradisi yang sebelumnya itu sudah dijalani oleh orang Arab itu sendiri, termasuk tentang masalah tradisi silsilah. Tradisi silsilah ini tentang masalah keturunan. Maka satu-satunya satu-satunya nabi yang sampai sekarang jelas keturunannya itu ya Nabi Muhammad gitu. Jelas keturunannya itu jelas sampai sekarang. Sampai Nabi Muhammad, bahkan Nabi Muhammad sampai ke atas itu jelas keturunannya siapa gitu. Tapi kalau yang lain kan nggak ini kan kita nggak tahu kan. Misalnya lah orang Kristen, mohon maaf ini ya di sini kan nggak ada orang Kristen jadi saya katakan. Misalkan orang Kristen ditanya ya ya jelas ya Yesus kan nggak punya keturunan, atau misalnya Nabi Musa orang Yahudi, keturunannya Nabi Musa, nah, mereka kan hanya bisa menjawab Bani Israel misalnya, padahal belum tentu Bani Israel itu keturunannya Nabi Musa, tapi keturunan yang spesifik betul-betul keturunan Nabi Musa kan mereka nggak bisa jawab, gitu ya. Nah ini termasuk kenapa kok hikmah Allah itu menurunkan nabi itu di tanah Arab itu karena Arab itu punya tradisi itu tidak dimiliki oleh yang lain. Makanya sekarang agama itu terjaga. Karena Islam itu kan memang mau diturunkan untuk sampai hari kiamat. Jadi harus dijaga dengan sanad maupun dengan silsilah. Gitu ya. Seperti itu. Silakan ada pertanyaan lain. Ini kita masih banyak pembahasan, saya lanjutkan aja dulu ya. Nah, kemudian ini ya, selanjutnya sebentar ya, ini saya mau ngirim ngirim link Zoom ke kelas A. Ini ada kelas lagi nggak? Ada Pak, fikih ibadah Pak. Jam berapa? Jam 9.30. Oh, ini udah telat lama ya? Sudah telat 30 menit Pak. Oh. Ini semuanya satu kelas? Iya Pak. Ya Pak. Oh, ini aja nanti Anda silakan, ini kan saya rekod ya. Ini saya rekod. Nanti bisa secara langsung kan dilanjutkan di kelas sebelumnya kan. Kelas kelas sebelumnya kelas A. Jadi nanti pembahasan ini biar bersambung ya. Jadi Anda silakan kalau mau mau keluar nggak apa-apa ya. Tapi nanti saya ini dulu aja, saya absen dulu aja ya. Ini kelas C ya. Kelas C Pak, betul. Nah, silakan Anda nanti kalau mau mau keluar bisa 55 dulu atau apa gitu ya, silakan. Biar nggak langsung hilang semuanya itu enggak. Nah, ini saya lanjutkan ya. Ini kalau kan saya rekod nanti saya kirim videonya. Baik, saya lanjutkan terus kemudian pada masa
kodifikasi Utsman bin Affan, ya. Kalau tadi pada masa kodifikasi Al-Quran pada masa pada masa Abu Bakar As-Siddiq, terus kemudian pada masa Utsman bin Affan. Nah, ini sebelum Utsman bin Affan ini kan ada khalifah, Khalifah Umar bin Khattab. Kenapa di sini tidak dibahas Khalifah Umar bin Khattab? Karena pada masa Umar bin Khattab ini tidak ada fokus programnya. Jadi program yang fokus khusus tentang masalah penulisan Al-Quran itu tidak ada. Jadi pada masa Umar bin Khattab ini masih mengikuti apa yang pernah dituliskan oleh Abu Bakar As-Siddiq ini. Makanya ketika pada masa Abu Bakar As-Siddiq ini, ketika Abu Bakar As-Siddiq ini meninggal, beliau wafat, Al-Quran yang pernah dituliskan di masa Abu Bakar As-Siddiq yang dinamakan Mushaf Al-Imam, jadi Al-Quran yang pernah dituliskan di masa Abu Bakar As-Siddiq ini namanya Mushaf Al-Imam gitu ya. Nah, ini tidak ada istilahnya program yang menonjol atau yang khusus tentang masalah penulisan Al-Quran di masa Umar bin Khattab. Nah, Mushaf Al-Imam itu tadi di masa Umar itu dipegang oleh Hafsah, dipegang oleh Umar, ya, Umar bin Khattab. Nah, ketika masa Umar bin Khattab selesai, ya, itu ketika masa khalifah selesai, itu kemudian Umar itu kemudian menyerahkan Al-Quran itu, mushaf itu kepada anak beliau. Anak beliau yang kebetulan juga pernah menjadi istri Rasulullah SAW, yaitu Sayyidatina Hafsah. Hafsah ini termasuk salah satu istri Nabi dan beliau merupakan anak daripada Umar bin Khattab. Ya. Nah, kenapa kok harus Hafsah? Karena Hafsah itu ya anak daripada Umar bin Khattab. Ya. Selain itu juga beliau pernah menjadi istri Nabi. Selain itu juga beliau termasuk wanita yang pandai membaca dan menulis. Maka itu kemudian tidak serta-merta meninggal daripada Umar bin Khattab itu diserahkan mushaf itu kepada Utsman. Itu tidak serta-merta, tapi dititipkan kepada Hafsah. Baru kemudian ketika masa daripada Utsman bin Affan, nah di sini masa Utsman bin Affan itu Al-Quran itu sudah, bukan Al-Quran ya, Islam itu sudah tersebar sedemikian rupa. Bahkan tidak hanya di Jazirah Arab saja. Di luar Jazirah Arab, itu Islam sudah tersebar sangat luar biasa sekali. Dan itu belum ada, istilahnya belum ada mushaf yang standar. Belum ada mushaf standar. Sehingga terkadang terjadi satu guru itu mengajarkan kepada murid-muridnya itu dengan catatan pribadinya yang terkadang berbeda dengan tulisan-tulisan yang lain. Bahkan cara membacanya pun itu di situ berbeda. Maka kemudian di masa Utsman bin Affan ini kemudian ada seorang ulama Abu Hudzaifah, ya, Abu Hudzaifah itu beliau khawatir ini kalau terjadi seperti ini, karena kejadian saat itu tidak hanya perbedaan saja, tapi saling menyalahkan, bahkan saling mengkafirkan. Hanya berbeda masalah qiraat, hanya berbeda masalah guru, beda masalah tulisan, itu sampai saling menyalahkan, bahkan saling mengkafirkan. Bahkan terjadi konflik. Nah, ini seorang ulama Abu Hudzaifah ini melihat kenyataan itu kemudian mengusulkan kepada Khalifah Utsman bin Affan agar Al-Quran mushaf itu harus distandarisasi. Jadi di mana-mana itu harus ada mushaf standar yang dikeluarkan oleh pemerintah secara resmi. Nah, maka dari itu ketika masa pemerintahan Utsman ini kemudian Al-Quran yang ada di Sayyidatina Hafsah ini terus kemudian itu dipinjam. Dipinjam untuk apa? Untuk digandakan. Ya. Nah, penggandaan pada waktu itu dibentuklah ketika masa Utsman bin Affan itu ada namanya tim, ya, dibuat tim. Nah, tim itu khusus dibuat untuk menulis Al-Quran. Termasuk Utsman sendiri juga beliau menulis sendiri juga. Dan jadi tidak hanya membuat tim terus kemudian timnya itu disuruh menulis. Bahkan Utsman sendiri juga beliau punya catatan mushaf sendiri, ya, yang ditulis oleh beliau sendiri.
Ya. Nah ini ada beberapa tim ya penulis. Yang pertama ya Zaid bin Sabit masih dilibatkan. Nah Zaid bin Sabit ini yang termasuk pernah dilibatkan di penulisan Al-Quran di masa Abu Bakar. Nah beliau dilibatkan lagi karena beliau berpengalaman. Ya, beliau termasuk sekretaris Nabi dan juga pernah menulis Al-Quran di masa Abu Bakar As-Siddiq. Selain itu juga ada sahabat-sahabat yang lain seperti Abdullah bin Zubair, terus kemudian Sa'id bin As, terus kemudian Abdurrahman bin Haris, bin Hisam, ya. Terus kemudian, nah ini empat orang yang secara khusus diperintahkan oleh Sayyidina Utsman itu untuk menuliskan Al-Quran. Nah, tentang berapa banyaknya juga eksemplar yang dituliskan oleh pada masa ini itu berbeda-beda. Ada yang menyebutkan cuma 4 saja, ada yang menyebutkan 5, ada yang menyebutkan 6, bahkan ada yang menyebutkan 8. Nah, yang pasti daripada beberapa penggandaan mushaf ini itu itu dibagi-bagi berdasarkan wilayah. Jadi satu wilayah ada mushaf standarnya, ya. Ada mushaf standar. Jadi misalkan dibagi di Madinah, terus kemudian ada yang ke Kufah, ada yang ke Basra, ada yang ke Damaskus, ada yang ke Mekah. Ya, itu dibagi berdasarkan wilayah kekuasaan. Ya. Jadi kalau zaman sekarang namanya provinsi, ya, gubernuran. Ya. Nah itu tidak hanya dibagi saja, tapi juga satu mushaf itu juga ada pendampingnya, yaitu ulama yang ahli di bidang, terutama di bidang qiraat. Ya. Seperti itu. Ini di masa Utsman bin Affan, ya. Nah, pada masa Utsman bin Affan ini kan Al-Qur'an kan menjadi program program resmi daripada pemerintah penggandaan Al-Qur'an ini, standarisasi ini. Maka kemudian karena namanya standarisasi, maka tulisan-tulisan yang tidak sesuai dengan standar itu kemudian dikumpulkan dan dibakar. Ya, dimusnahkan lah istilahnya, ya. Musnahkan. Jadi jangan sampai ada Al-Quran yang tidak sesuai dengan standar pemerintah saat itu, karena untuk menghindari daripada beberapa perbedaan. Nah ini ya tentu saja Al-Quran yang ditulis pada masa Utsman bin Affan ini ya mengikuti daripada sebelum-sebelumnya. Kan nggak mungkin Utsman bin Affan ini ngarang-ngarang Al-Quran sendiri, kan nggak mungkin. Apalagi di situ kan yang menuliskan itu kan banyak para sahabat-sahabat yang betul ahli di dalam bidang Al-Quran. Nah, di dalam penulisan Mushaf Utsmani ini jadi sudah ada ketentuan standar ini. Makanya kemudian ketentuan standar ini kemudian diwariskan sampai kepada kita yang kita kenal sebagai namanya Rasem Utsmani. Jadi Rasem itu tulisan. Cara penulisan Al-Quran yang sampai kepada kita ini cara penulisan yang menjadi standar ketika Khalifah Utsman bin Affan, ya. Seperti itu. Ini terkait tentang masalah penulisan, ya. Nah, kalau penulisan dulu itu ya masih belum ada harokatnya. Ya, jangankan harokatnya, titik aja kan belum ada, ya. Jadi harokatnya belum ada, ya. Apalagi harokatnya titik aja belum ada. Nah, baru kemudian ketika pasca masa Khalifah Ar-Rasyidin, setelah masa Khalifah Ar-Rasyidin ini jadi pada masa Abdul Malik ini pada masa Muawiyah, ya. Jadi pada masa Abdul Malik itu ada penyempurnaan. Nah, salah satu orang yang berjasa di dalam penyempurnaan itu ada Ubaidillah bin Ziyad dan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Nah, itu nanti bagaimana penyempurnaannya, ini nanti lebih jelas dibahas di salah satunya pembahasan Rasmul Mushaf Al-Utsmani. Termasuk bagaimana penambahan titik, ya. Kenapa kok misalnya ada titiknya, terus kemudian jadi sebenarnya Arab itu ya nggak ada titiknya. Arab yang asli itu nggak ada titiknya. Ya. Tapi bagi orang yang bisa nulis, mereka orang-orang Arab asli misalnya. Kalau zaman dulu orang Arab asli pun belum tentu bisa nulis. Karena itu persoalan kemampuan literasi, ya. Nah, kalau sekarang ya meskipun orang Arab pun kadang ada titiknya gitu.
Nah, itu ada penambahan harokat dan seterusnya, itu nanti dibahas di dalam Rasmul Mushaf Al-Usmani. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Jadi ini bahas tentang, tadi kita membahas tentang masalah penurunan Al-Quran dan kemudian kodifikasi Al-Quran. Ini kelas A sudah masuk semuanya? Nah, ini kan kita menyambung dari kelas C ke kelas A, itu tadi sudah saya rekam semuanya. Jadi nanti kelas A silakan dibaca ya, baca di bab 2 dan bab 3 ya. Jadi dipelajari terlebih dahulu. Nanti kalau ada yang kurang paham silakan bisa ditanyakan.